Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 5 MI Khalifah Nusantara yang doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan semangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, Yanda ingin memberikan ulasan penting tentang operasi bilangan pecahan. Pernah tidak ya kalian mendengar di sebuah kebun atau di pasar tentang bilangan-bilangan yang bukan bilangan bulat? Contohnya misalkan setengah kilogram, sepertiga kilogram, atau pernah mendengar ibu bawa gula dari pasar seperempat kilogram gula, atau sewaktu-waktu misalkan pernah ke kebun, di sana ada panen banyak macam buah-buahan, misalkan setengah kuintal apel, sepertiga kilogram jeruk, dan banyak lagi macam-macam yang lain. Itu dalam konsep matematika disebut dengan bilangan pecahan. Tentu tidak semudah mengoperasikan bilangan bulat ya. Menambahkan pecahan dengan pecahan itu ada konsep lain atau konsep tertentu. Misalkan setengah kilogram gula ditambah dengan sepertiga kilogram gula sama dengan berapa? Nah, berpikir kan? Tidak semudah untuk menambahkan seperti bilangan bulat, apalagi bilangannya pecahannya campuran. Misalkan 1,5 kilogram ditambah 1/3/4 kilogram. Bagaimana mengoperasikannya? Nah, tentu harus mengikuti konsep-konsep yang akan Yanda ajarkan pada video kali ini. Jangan tinggalkan channel ini dan terus ikuti. Next, pembahasan lebih lanjut. Baik, Yanda akan mulai menjelaskan untuk anak-anak semua tentang penjumlahan pecahan. Tentu kalian sudah mengetahui bentuk dari pecahan itu sendiri anak-anak. Pecahan terdiri dari dua istilah. Ada istilah pembilang, ada juga istilah penyebut. Angka yang di atas biasanya disebut sebagai pembilang dan angka yang di bawah disebut sebagai penyebut. Coba perhatikan contoh yang akan Yanda berikan. Kalian sudah mengetahui tentunya sebelumnya di kelas 4 atau di kelas 3. Yanda berikan contoh 3/4 atau bisa dibaca dengan 3 dibagi 4 atau 3/4. 3 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Sudah bisa dipahami ya? Baik, jika anak-anak sudah mengerti, kita lanjut ke penjumlahan pecahan. Bagaimana cara mengoperasikan jika kita ingin menjumlahkan dua pecahan? Ini tentu anak-anak harus memahami secara detail konsep yang akan Yanda berikan. Pada operasi penjumlahan, apabila penyebutnya sama, pembilang langsung dijumlahkan. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan penyebutnya. Dengan metode apa ya Yanda? Oke, ada dua metode atau dua cara untuk menyamakan penyebut. Yang pertama, perkalian silang. Yang kedua, menggunakan kelipatan persekutuan terkecil atau disebut KPK. Anak-anak tentu sudah mengetahui di kelas-kelas sebelumnya. Pertemuan kali ini hanyalah mengulang sekilas apa yang sekiranya mungkin lupa dari pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut ke latihan soal. Kira-kira bisa apa enggak mengoperasikan penjumlahan?
pecahan. Oke, di sana ada yang pertama 1/5 ditambah 2/3 sama dengan ting tung. 2/3 ditambah 1/8 sama dengan ting tung. Oke, mau dibahas? Yuk kita bahas satu persatu. Pembahasannya adalah yang pertama kita menggunakan perkalian silang untuk mengerjakan atau menyelesaikan penjumlahan 1/5 ditambah 2/3. Yang pertama-tama adalah kita kalikan penyebutnya, yaitu 5 kalikan 3. Hasilnya sama dengan 15. Sehingga penyebutnya sudah sama. Tinggal kita mencari pembilangnya dengan cara perkalian silang. Yang pertama kita kalikan 1 dengan 3, hasilnya adalah 3. Oke, yang kedua 5 kalikan 2, hasilnya sama dengan 10. Sehingga sudah diperoleh bahwa 3/15 ditambah 10/15 sama dengan berapa anak-anak? Ting tung, 13/15. Mudah bukan? Oke. Yang kedua adalah menggunakan konsep kelipatan persekutuan terkecil. Dari penjumlahan 2/3 ditambah 1/4, kita lihat kelipatannya. Kelipatan 3 sama kelipatan 4. Kita temukan KPK-nya ada di angka 12. Ya, ada di angka 12. Sehingga penyebutnya kita samakan menjadi angka 12. Oke. Kita samakan jadi angka 12. Penyebutnya sudah aman ya. Pembilangnya tinggal kita kalikan silang. Sehingga hasilnya diperoleh bahwa 2 kali 4 sama dengan 8. Dan penyebutnya 3 kali 4 sama dengan 12. Begitupun sebelahnya. 1 kali 3 sama dengan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Dan hasilnya adalah 11/12. Bisa dimengerti? Siap Mas Bro. Oke, penjumlahan 2 pecahan campuran. Yang pertama, mengelompokkan bilangan asli dengan bilangan asli dan pecahan dengan pecahan. Adapun cara yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahan diubah kembali menjadi pecahan campuran. Ini ada 2 cara ya anak-anak semua yang soleh dan solehah. Yang pertama, kita bagaimana sih mengoperasikan pecahan campuran yang dijumlah dengan pecahan campuran. Sesuai metode yang pertama, sesuai cara yang satu, sesuai cara ke-1, menjumlahkan bilangan asli dengan bilangan asli dulu. Bilangan aslinya ada berapa? Ada 2, yaitu 1 dan 2. Kita pisah dan kita kelompokkan di dalam kurung. 1 dan 2 kita kurung, biar tidak kemana-mana ya. Kita kurung. Terus 3/6 ditambah 2/6, karena penyebut sudah sama, bisa langsung dijumlah. Oke, jangan sampai keluar kurung. Kita jumlahkan sesuai kurungnya masing-masing. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3/6 tambah 2/6 sama dengan 5/6. Dan hasilnya adalah 3/5/6. Oke, next. Di cara yang kedua, jika ada pecahan campuran, kemudian bisa kita rubah dengan pecahan biasa dulu. Ya, kita bisa rubah dengan pecahan biasa dulu. Itu sudah dipelajari di kelas 4. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke dalam pecahan biasa. Ya, sudah paham? Sudah ingat nggak? Oke, penyebutnya dikalikan angka yang ada di depan, kemudian ditambah angka yang ada di atas. Contoh ya, 2 kalikan 1 ditambah 1 sama dengan 3/2. Berikutnya 3 kalikan 2 ditambah 1 sama dengan 7/3. Itu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, sehingga hasilnya 9/6 ditambah 14/6, karena penyebutnya yang sebelumnya tidak sama, sehingga hasilnya berapa? 2/3/6 sama dengan jadi pecahan campuran.
Oke, berikutnya jika menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan biasa gimana sih caranya? Ini ada dua teman-teman. Satu, mengelompokkan bilangan asli dengan bilangan asli dan pecahan dengan pecahan. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kemudian dijumlahkan. Oke, next. Hampir sama ya konsepnya, biar lebih cepat. Oke, misalkan ada 1/2 ditambah 1/3. Ayo tebak, ini penyebutnya sama apa atau tidak? Oke, tidak. Kita samakan dulu ya. Menjadi 9/6 ditambah 2/6. Hasilnya 11/6 dirubah menjadi campuran 1/5/6. Next, yang kedua, yaitu menguraikan pecahan campuran menjadi bilangan asli ditambah pecahan biasa ya. Ini cara yang kedua kalau ada pecahan campuran ditambah pecahan biasa. Mudah ya. Konsepnya hampir sama ya. Bilangan bulatnya dipisahkan dulu, kemudian yang campuran kita kelompokkan, samakan penyebut jika belum sama. Oke, next, ada yang perlu ditanyakan? Oke, belum selesai Anda. Oke, lanjut ya. Karena penyebut sudah sama, yang awalnya 1/2 ditambah 1/3 menjadi 3/6 tambah 2/6, hasilnya 1 tambah 5/6. Oke, sampai di sini dulu materi tentang pecahan ya anak-anak. Semoga kalian bisa mengerti, bisa memahami. Bahkan nanti ketika ada kesulitan mengikuti ayah bunda ke pasar, bisa menyelesaikan masalah-masalah, terutama masalah dalam matematika ini. Tidak perlu repot, tidak perlu tanya Google lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.